Baiklah, berikut ini kita akan undang ke tengah-tengah kita wanita cantik yang mengharumkan nama Indonesia baru beberapa hari datang dari Moskow. Seorang 15 besar Miss Universe 2013. Inilah dia, Wulandari Herman. Jadi, Wulandari, ini bikin minder sepertinya. Saya tahu semua tentang kamu. Saya bisa baca kamu. Kamu adalah Putri Indonesia 2013 kan? Ya. Iyalah, orang makanya dikirim. Kamu Miss Universe 15 besar? Ya, benar. Miss National Costume keempat? Ya. Bintang kamu Cancer kan? Enggak. Iya, tadi saya. Oh benar-benar. Ya. Biasanya kalau Cancer tuh paling nggak suka kalau ditipu-tipu, dibohongin sama pria tuh paling nggak suka. Semuanya. Begitu. Saya bisa tahu kalau orang tua kamu pasti namanya Pak Herman. Iya, dari namanya. Oh iya benar sekali. Ya, kita akan ngobrol banyak dengan Wulandari Herman, tentunya masih di Jangan Kemana-Mana. Tonight Show! Ya, wanita di sebelah saya sudah saya utarakan sebelumnya bahwa ternyata lebih banyak lagi yang pernah didapatkan, pernah jadi top model Indonesia 2002, wajah femina, kemudian runner up di Korea nih, International Model of the Year 2010, luar biasa. Ini seperti Hesti, Hesti juga pernah. Iya, Dia pernah juara Miss Komunikasi. Jadi orang salah komunikasi terus sama dia. Miss Call, tapi saya wajah femina juga. Oh iya. 2000, cuman beda aku angkatan. pengen banget ya dianggapnya. Ya. Tapi mungkin karena kelakuan saya kurang sefeminim dia, jadi saya nggak juara satu. Kalau saya sefeminim dia, mungkin saya juara satu. Oh gitu ya. Nah, sekarang kita ketemu dengan Wulan yang baru pulang beberapa hari dari Moskow. Bagaimana pengalaman yang bisa ceritain sedikit nggak di sana, seperti apa sih persaingan para miss-miss orang-orang cantik dari seluruh dunia atau kumpul jadi satu, dan sepertinya saya semestinya ada di situ melihat itu semua. Silakan. Ini Mas di situ kan ada 90 orang, Ya. perempuan semua cantik gitu loh. Jadi pas kita datang itu ya agak berat bagi Wulan karena semuanya tuh nggak bisa berbahasa Inggris, rata-rata nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi of course kan semuanya latar belakang budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Jadi situ kita dituntut kayak lebih apa sih, memahami dan menghargai perbedaan gitu loh. Karena kan kalau kita cekcok dengan satu orang aja, pasti kan selama 3 minggu kita tinggal bareng nggak enak banget gitu. Jadi di situ ya pengalamannya itu bagaimana kita menghargai perbedaan budaya gitu loh. Oh begitu. Jadi bagaimana cara kalian semua mingle gitu, berkomunikasi? Sedangkan biasanya kan bahasa Inggris jadi bahasa pemersatunya nih. Apa pakai Menggunakan ini. Body language. Kebanyakan menggunakan ini. Gitu. Tapi lama-lama karena 3 minggu kita udah saling bareng, jadi walaupun bahasa Inggrisnya nggak terlalu kayak perfect, jadi kalau aku udah bilang, oh berarti minjam last on nih gitu, udah realistik gitu. Jadi ya saling ngerti. Tapi nggak semua sih, rata-rata bisa, tapi ada juga yang nggak, most of them nggak bisa gitu. Oh gitu, tapi tetap aja bisa berkomunikasi. Masih ya, di antara mereka semua ada masih temenan sampai sekarang? Ada, masih. Malah kita mau kayak janjian rayain tahun baru itu bareng gitu. Oh seru Mereka banget. milihnya Bali malah. Bali Bangga ya? kan kita Oh gitu. gitu, kita juga ke Bali deh. Ya, berarti sekaligus populerkan wilayah Indonesia. Langsung pengen ke Bali, Iya, Ari. coba yang nonton kita ke Bali semuanya ya. Lah bicara mengenai beauty pageant, apalagi yang bersifat atau berskala internasional, ini masih menjadi sebuah kontroversi di Indonesia. Padahal pada tahun 92 wakil Indonesia mengikuti Miss Universe, itulah awal mulanya meletupan itu terjadi kan. Kalau pendapat kamu sendiri sebagai ibaratnya sekarang praktisinya yang berada di dalamnya gitu, kontroversi seperti ini seperti apa pandangan kamu? Kalau Lon pertama nih mau ngucapin terima kasih ke masyarakat Indonesia. Mereka udah mensupport luar biasa. Karena kalau by media sosial Indonesia tuh sangat antusias gitu kalau tahun kita sekarang. Jadi bangga banget karena masyarakat Indonesia udah mulai open mind gitu loh. Mereka udah terbuka dengan beauty pageant gitu. Jadi kalau nggak ada begitu kontroversi udah nggak ada sih Mas. Kalau menurut pribadi udah berkurang banget, jauh lebih baik gitu loh. Apa hal positif yang bisa didapatkan oleh Indonesia misalnya sebagai sebuah negara
dengan keikutsertaan di beauty pageant kalau menurut pandangan? Karena kan kalau Indonesia mengirim salah satu finalis dari Indonesia, otomatis kita membawa nama Indonesia. Dan di sana salah satu contohnya adalah Ulan membawa reok Ponorogo. Dan reok kita juga menang, orang Rusia itu juga sangat antusias banget. Malah mereka ada mau beli si reoknya gitu, jangan dibawa ke Indo deh kita beli gitu. Dan juga Ulan bawa batik, keripik balado gitu, rendang. Mereka sangat suka gitu dan batik. Jadi apa yang Ulan pakai nih, misalnya Ulan hari ini pakai batik. Teman dari Angola bilang, boleh nggak aku beli gitu. Jadi itu salah satu bentuk yang bisa Ulan lakukan atau generasi muda lakukan kalau dia berpartisipasi dalam ajang beauty pageant. Itu yang bisa kita lakukan untuk Indonesia gitu loh. Jadi kebetulan juga Wulan adalah putri Indonesia dari Sumatera Barat. Ke sana mewakili Indonesia tapi ke Moskow. Ke Moskow gitu ya. Nah, di sana kan asal dari Sumatera Barat, semua yang dipakai dan dibawa semua didagangkan semua di situ ya. Ulan sampai bawa rendang ke sana. Rendang, balado dijual semua gitu. Sampai baju dipakai ini juga, ini bagus deh, 5.000 US gitu. Karena gratis terus gitu kan, dia makan suka-suka, lama-lama habis. Aku bilang, mamaku datang seminggu sebelum grand final. Aku bilang, Ma tolong bawa dong keripik balado ke 30 bungkus gitu, aku mau jual. Ternyata laku banget. Oh, sekaligus itu. Makanya ini benar. Ari tadi maksudnya bercanda ya? Maksudnya bercanda. Atau bisnisnya ternyata jalan beneran ya. Tapi mungkin bisa jadi keripik balado di sana jadi cemilan yang sangat luar biasa, ciri khas Indonesia favorit, itu. Cemilan favorit Indonesia, spicy food mana gitu. Keripik Rendang, balado mereka ya. suka banget. Kuping gajah, malah ada yang Kuping gajah, bilang ke aku, bisa nggak kuping gajahnya kirim ke Jamaika? Padahal Jamaika banyak banget gajah gitu. Itu lahan banget ya, jadi lahan bisnis juga. Yeah. Memperkenalkan Indonesia bukan dari segi budaya, segi makanan, pakaian, makanan juga. Dari snack ternyata luar biasa ya. Nah, setelah banyak sekali kontroversial, selama 4 tahun Indonesia tidak mengikuti ajang-ajang seperti ini kan. Akhirnya ikutan lagi. Kalau menurut pandangan Wulan sendiri, dari sisi mananya yang Wulan pikir ya, menjadi sebuah kontroversi? Karena kan kita tahu masyarakat kita mayoritas adalah negara Muslim gitu. Pasti dengan salah satu dari ajang yang Miss Universe ini ada yang mengharuskan finalis bermemakai pakaian bikini gitu. Mungkin itu salah satu yang membuat masyarakat adanya kontroversi. Padahal kalau menurut Wulan pribadi, berpakaian bikini pada ajang kompetisi itu cuma bagian kecil dari hal tersebut gitu. Padahal yang kita bawa misi loh, nama Indonesia gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bikini itu is part ya maksudnya? Ya, Harus, tapi kecil sekali kecil, gitu. Bener-bener small part of the games gitu loh. Jadi banyak sekali hal lain yang juga dinilai seperti brain, behavior, beauty, and belief. Iya. And keripik balado. World peace, and keripik balado. Ya, ternyata sekarang juga kita memiliki informasi mengenai pro kontra tersebut dan kita telah memiliki listnya. Inilah dia pro kontra beauty pageant Indonesia. Coba kita lihat ada beberapa pro kontra yang diutarakan beberapa selebriti kita di tanah air. Ada juga yang datangnya dari desainer Indonesia, Tata Lim. Nah, kalau menurut Tata, dia menganggap keikutsertaan Indonesia di ajang kecantikan berkelas internasional sebenarnya sudah lama terjadi walau mendapat tantangan dari berbagai pihak. Namun perlahan tantangan memudar, apalagi sejumlah kontestan dari Indonesia mulai diperhitungkan di mata dunia. Ya, mendukung sekali. Ada juga yang datangnya dari penyanyi Syahrani. Syarani gimana? Berpendapat adanya pro kontra ajang kecantikan Indonesia sebenarnya terjadi pada beda pandang saja. Dan kendati ia sendiri tidak mengikuti acara-acara sejenis tersebut, tapi dia menganggapnya masih dalam segi positif walaupun tidak terlalu mendukung, tapi ini merupakan promosi juga bagi Indonesia. Namun protes yang dilakukan banyak pihak itu wajar. Karena mereka juga menggunakan aturan yang berlaku dari hukum di Indonesia. Jadi melihat dari segi kontranya, oh yaudah wajar lah ada yang kontra, ini kan negara ketimuran atau hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir dari Glenn Fredly, melihat ajang Miss World 2013 yang diadakan di Bali itu sebagai lahan dari cari laba pihak penyelenggara. Pun dengan politik, tapi di sisi lain event tersebut dapat dijadikan komoditi besar
yang bisa menghasilkan devisa negara, bahkan mendatangkan wisatawan yang mungkin tidak mengenal Indonesia seutuhnya. Iya, benar sekali. Sebenarnya kita adalah sesuatu bungkusan bagaimana cara mempromosikan Indonesia di mata dunia, ya. Ini adalah pro kontra yang biasa mungkin dalam hal beauty pageant sebenarnya di bidang-bidang lain sebenarnya banyak ya. Cuma mungkin karena nih kebetulan menyeruak dan berskala internasional menjadi sesuatu yang ramai. Kalau pro kontra banyak di Indonesia, profesor jarang. Nah, kalau kamu sendiri misalnya berada di salah satu beauty pageant yang ibaratnya memberikan sebuah peraturan yang tidak sesuai dengan kamu misalnya. Kira-kira kamu akan lanjut atau enggak? Misalnya kamu nggak sukanya apa ya? Kamu Apa misalnya? Contohnya foto seksi misalnya gitu. Terus kamu kayaknya bukan Indonesia nih gitu. Terus kamu nggak lanjut atau enggak? Belum ada pengalaman kayak gitu sih Mas, jadi belum nggak tahu aku lanjut apa enggak. Cuma selama di Miss Universe sendiri kita nggak diharuskan harus tampil seksi atau gimana enggak. Dalam memilih pakaian pun mereka memilihnya ke kita. Kamu ngerasa percaya diri nggak pakai ini Miss Indonesia gitu. Kalau enggak kamu bisa pakai apa sih sarung atau apa, mereka kasih pilihan gitu. Oh gitu. Tapi banyak sekali orang di luar sana para Miss dari negara lain itu kan mengenal Indonesia dari kamu. Tapi kamu mengenal juga nggak budaya dari negara lain dengan perkenalan kamu dengan Miss-Miss yang lain? Iya, jadi mengenal. Kita kayak tukeran gitu. Nah, contohnya apa tuh yang kamu kalau aku kebetulan waktu di Miss Universe tuh deket banget sama Miss Israel, Miss USA gitu, sama roommate aku juga dari Mauritius Island. Dia bilang waktu di roommate aku pas dia di sana dia lagi ngerayain Wali ya, harinya India gitu. Dia bilang kalau aku nih di rumah, aku sedih banget kalau di rumah nih kita kayak makan bareng gitu, makan kayak apa sih di lantai gitu. Dia bilang, aku bilang oh sama dong kalau aku di Padang, kalau ada yang kawin juga kita makannya di lantai bareng-bareng gitu. Salah satunya kayak gitu. Juga dari Namibia dia pakai anting dari sapi kebab ya, tulangnya itu. Dia bilang lucu banget tuh, kamu belinya di mana? Aku bilang oh iya ini tradisional dari kampung kelahiran saya gitu. Ada artinya kalau kita gadis sebelum menikah, kalau pakai anting ini jodohnya mendekat. Aku bilang oh mau deh satu gitu. Dikasih. ini antinya 2, kamu minta 1. Nanti jodohnya datangnya setengah. Harus minta dua-duanya. Tapi kamu dapat informasi nggak seperti apa sih sebenarnya pandangan mereka dunia luar atau juga mereka yang ikutan misi terhadap Indonesia? Mereka pernah dengar atau enggak? Sebagian ada yang udah pernah ke sini, ada yang malah yang udah pernah ke Lombok, ada ke Mentawai di Sumatera Barat, dan sebagian ada yang nanya ke aku, Ulan itu di Bali itu Indonesia nggak sih? Gitu. Ada 8 orang nanya kayak gitu, cuma yang negaranya jauh-jauh gitu, yang kayak Ethiopia atau apa gitu. Aku bilang iya Bali itu Indonesia gitu, dan ada yang nanya juga host bomb, aku bilang itu udah masa lalu gitu, move on dong, itu udah banyak banget yang terjadi di Indonesia gitu. Malah kalau negara temanku dari Ekuador bilang, aku dengar Lan kalau di Indonesia itu adalah negara terseksi buat investment gitu untuk bisnis. Oh iya Indonesia tuh lagi happening buat ekonomi kita, aku bilang gitu. Mereka sih suka banget sih, mereka malah Google ketika aku bawa jam gadang sama Borobudur, dia Google itu Borobudur apa sih gitu. Karena aku ngasih kayak apa sih, hadiah gitu ke sesama finalis, ada Borobudur, aku bawa komodo, bukan bawa komodo maksudnya miniatur. Terbang Bukan komodo. Nggak apa-apa yang dibawa daripada bawanya komedo kan. Jadi gitu Mas Ali. Jadi dia tertarik banget. Makanya pas kita New Year gitu, kita kayak nunjuk negara mana nih, ada Thailand, Philippines, Indonesia. Dia bilang oke, kita perginya ke Indonesia buat itu tahun yang, baru. apa dari mana Kayak aja kita jadi vote gitu, ada 15 Miss dari beberapa negara akan datang. Kita vote mau kemana dulu nih tahun ini. Ternyata dapatnya Bali dan Gili Trawangan. Luar biasa. Kedatangan devisa dari para Miss sepertinya ya. Tapi berarti apa ya, dulu memang anggapan Bali adalah sebuah negara gitu kan. Iya. Tapi mulai sekarang tuh sebenarnya sudah memudar, orang udah pada tahu gitu kalau Bali itu part of Indonesia gitu. Yeah. Ternyata masih ada juga yang masih nganggap Bali itu Indonesia bukan sih, masih kayak gitu. Tapi untungnya kalau ada ajang-ajang seperti ini lebih memperkenalkan mereka, lebih melek lah jadinya soal Mereka Indonesia. jadi kebuka matanya gitu ya. Sebelumnya nggak terbuka. Sebelumnya nggak kebuka. Masih merem gitu Indonesia. Nah sekarang kembali mengenai pro kontra sendiri, ternyata kan walaupun sudah liwat ajangnya dan sesuatu yang menjadi polemik yang dibicarakan, entah pro entah kontra tetap masih ada. Nah kalau untuk kamu menyikapinya seperti apa?
Kalau Ulan menyikapinya apapun yang kita lakukan, mau itu lakuin yang terbaik maupun jelek, pasti ada aja orang yang tidak suka gitu. Jadi ya Ulan menganggapnya kontroversi sebagai kayak motivasi buat menunjukkan aku melakukan yang terbaik kok gitu. Nggak seperti yang dipikir, yang disangkain atau yang negatifnya enggak gitu. Jadi ya menerima aja lah, jadiin itu motivasi buat melakukan yang terbaik. Iya benar sekali, karena kita tidak bisa menyenangkan Yes, semua pihak. we cannot kan, please everybody. Iya Yes. benar. Dan ya juga kalau sekarang ini dengan Indonesia naik peringkatnya ke peringkat 15 ya, ibaratnya kan kamu membawa Indonesia di rank yang paling tinggi Miss Universe ya. Kalau kamu sendiri punya optimisme nggak bahwa suatu saat nanti Indonesia memiliki salah seorang Miss Universe Amin. buat di dunia? Aku pengennya begitu, berharapnya gitu Mas Ali, karena aku ngelihat pada minggu lalu itu, aku yakin kalau kita preparingnya itu mantap gitu, matang, pasti kita bisa gitu, karena kita tuh berbeda gitu loh. Kita dengan kulit begini, rambut kita hitam, mereka sangat suka. Aku ngeliat banget bagaimana masyarakat Rusia sangat mencintai Indonesia. Setelah selesai karantina, aku jalan ke mall di Rusia, dan mereka bilang, Miss Indonesia mau foto-foto. Kok dia ingat gitu loh, padahal aku tidak memakai sas, karena dia sangat tertarik dengan kita, dan dia juga bilang you look like Pocahontas gitu. Menurut mereka, aku nggak tahu gitu, tapi menurut mereka begitu. Even Steven Tyler bilang ke aku waktu after party, aku nanya kenapa memilih Indonesia, dia kan jadi juri, dia bilang yeah because I like you, you look like Pocahontas. Oh, luar biasa. Tapi kok Steven Tyler bilang begitu, dia kok waktu Aerosmith manggung di sini dia takut ya? Nggak jadi manggung. Waduh, luar biasa Steven. Bilangnya suka tapi takut. Ya, kamu kan mendapatkan peringkat keempat untuk busana nasional. Ya. Pakai busana apa waktu itu? Reok Ponorogo. Busananya tuh Reok Ponorogo? Reok Ponorogo. Nah, Keren loh, Ri. Itu berat banget, berat 32 lagi. kilo itu beratnya. Berat 32 kilo? Nggak pingsan habis itu? Masang sendiri, apa? Nggak pingsan habis itu? Habis itu tepat sih. Tepar. Masang sendiri itu. Pasang sendiri. Terus Ribet gak sih, rumit gak sih ketika Ribet mereka, karena kan banget. kalau ngeliat tuh kayaknya waduh mewah banget sih, cuman agak gede banget kan kalau dilihat. Itu tuh yang bikin Solo Batik Carnaval, kita prepare-nya 6 bulan bikinnya. Aku udah latihan, udah sering banget waktu di Indonesianya. Tapi pas di situ karena si reoknya terbang dari Indo ke sana, sayapnya tuh kita ikat. Pas aku mau buka udah patah-patah gitu kan, aku sempat sayang nangis. sekali. Aku bilang, aduh reok kalau nggak menang awas ya, ini perjuangannya berat nih. Gitu. Dia patah gitu, jadi aku injak-injak pakai kaki biar dia ngembang gitu kan. Kan diikat biar nggak kegedean. Dan juga kepalanya ketinggalan di Indo. 2 hari sebelum aku show baru sadar, kepala reok di Indonesia gitu. oh my Kan kepalanya gede banget kan. Sempat diantar? Diantar, aku bilang nggak mungkin si reok harus kesini gitu. Si reok harus kesini. Kepalanya banget itu kan yang paling penting itu kan kepalanya gede, yang ada ayam di ujungnya. Aku bilang, Ulan sadar nggak kalau kepala reok ketinggalan di airport? Enggak, kita cek ternyata benar. Akhirnya untung ada kedutaan kita yang sangat membantu membawakan kepala reok ke Moskow. Akhirnya si reok menang. Ada behind the story-nya ternyata kayak gitu ya, sampai kerebetannya luar biasa. Ketegangannya sangat luar biasa Tegangannya. sekali Itu ya. nggak mau tahu pokoknya si Reok harus kesini. Soalnya kepalanya besar. Gue ngerasa kepala besar dulu. Oke, sekarang sebagai ungkapan terakhir untuk yang sekarang ini mungkin mau ikutan ajang beauty pageant, entah itu apa saja gitu. Bagaimana cara menyemangati mereka? You have to be confident karena nggak ada yang tidak mungkin. Ulan pindah dari kampung ke Jakarta dengan mimpi Ulan pengen menjadi putri Indonesia, ternyata itu menjadi kenyataan. Yang pasti you have to believe, harus percaya dengan apa yang kamu lakukan dan percaya dengan jalan Tuhan. Rancak banget putriku. Gak marah. Luar biasa. Terima kasih untuk kedatangannya Wulan ke Terima studio kasih, kita. Dan biasanya Miss Universe atau finalisnya mereka kemudian memiliki karir yang sangat luar biasa. Kedepannya mudah-mudahan juga karir dari Wulan juga luar biasa. Seperti halnya juga Aishwarya Rai, Priyanka Chopra, Lara Duta. Itu semuanya masuk ke Hollywood bahkan. Nah, bicara soal dunia perfilman, kita akan bahas mengenai dunia perfilman yang kali ini agak unik. Di segmen berikutnya di Tonight Show.